Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan rupiah di tengah kecemasan kasus COVID-19 global, kita sudah terhubung bersama Reni Eka Putri, senior kuantitatif analis Bank Mandiri. Ya, Mbak Reni, seperti apa tren pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore ini? Ya, selamat sore Mbak Popi. Baik, kalau kita melihat pergerakan rupiah selama sepekan terakhir, memang kecenderungannya mengalami apresiasi ya atau penguatan terhadap US dollar. Namun memang di sesi akhir minggu selama dua hari berturut-turut ini sedikit mengalami koreksi minor ya, hanya secara teknikal sedikit melemah. Jadi capital inflow yang saat ini memang masih terus berlanjut ya, baik di pasar saham maupun pasar obligasi, ini menjadi sentimen yang positif terhadap penguatan rupiah. Kemudian kita masih melihat memang tren penurunan dari USD index ini terefleksi juga pada penguatan mayoritas mata uang regional dan juga mata uang global. Jadi kalau hari ini kita bisa lihat untuk mayoritas mata uang major currency seperti euro dan pound sterling ini masih menguat terhadap US dollar. Jadi pasar masih merespon positif terpilihnya Joe Biden ya sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Kemudian ini juga dapat membuka harapan terkait pemerintahan ke depan dan mudah-mudahan bisa sedikit menurunkan tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Jadi kalau kita lihat itu dari sentimen eksternal yang cukup positif mendukung penguatan rupiah. Sementara dari domestik kita lihat data-data fundamental ini juga membaik ya di kuartal ketiga ini dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 itu masih mencatatkan koreksi minus 3,5%, tapi ini menjadi lebih baik ya dibandingkan dengan kuartal 2 koreksi sekitar minus 5,3%. Jadi kalau kita lihat rupiah selama seminggu terakhir ini berhasil menguat di bawah level 14.300. Namun kalau hari ini tadi dibukanya itu di level 14.600, kemudian menjelang penutupan ada di level 14.200 ya terkoreksi tipis. Ini dikarenakan adanya aksi profit taking ya sehingga terjadi minor correction. Begitu juga kita lihat beberapa mata uang regional juga mengalami pergerakan yang bervariasi hari ini. Jadi sebagian mata uang Asia itu juga ada yang mengalami pelemahan seperti ringgit Malaysia, kemudian yuan China dan juga baht Thailandnya ikut mengalami pelemahan hari ini terhadap US dollar. Oke, ini adalah sinyalemen positif seharusnya. Kalau misalnya kita lihat lagi prospeknya untuk rupiah di pekan depan, ini apakah efek Biden juga masih menjadi satu katalis positif ataukah ada katalis positif lain yang bisa mempengaruhi pergerakan harga rupiah? Baik, kalau untuk pekan depan atas terpilihnya Biden kita masih akan menunggu kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan ya. Jadi ini masih akan menjadi concern pasar juga untuk diamati pekan depan. Namun ada sisi resiko juga di mana saat ini kasus COVID baru ini mulai kembali muncul ya di negara-negara global dan ini dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang pandemi baru. Jadi ini masih diantisipasi juga oleh market. Sementara kalau untuk domestik pekan depan yang dapat mempengaruhi pergerakan rupiah itu seperti ada rilis neraca perdagangan ya untuk domestik. Kemudian kita lihat juga ada pertemuan dari rapat Dewan Gubernur BI terkait dengan kebijakan moneter dan juga arah suku bunga yang baru ya, arah suku bunga BI 7 days reverse repo rate untuk November. Jadi kita perkirakan data-data tersebut dapat mempengaruhi pergerakan rupiah pekan depan. Namun secara teknikal kita masih lihat rupiah masih cukup kuat ya untuk berada di level saat ini. Jadi kemungkinan untuk pergerakannya sendiri akan sideways ya untuk pekan depan di kisaran 14.200 sampai 14.300 per US dollar. Baik, lalu kalau kita lihat soal saran dan juga rekomendasi Anda, apakah emas ini masih menjadi satu rekomendasi untuk safe haven yang baik ataukah ada alternatif lain?
Ya, kalau kita lihat untuk kondisi saat ini ya, di mana memang masih ada ketidakpastian terkait pemulihan ekonomi, kemudian ketidakpastian dari sisi pandemi ya, di mana proses pengadaan vaksin atau uji klinis vaksin ini masih terus berlanjut, beberapa instrumen investasi memang menjadi pilihan investor ya, terutama safe haven instrumen seperti emas, kemudian obligasi gitu. Jadi kalau kita lihat untuk pasar obligasi saat ini masih menunjukkan prospek yang cukup baik dibandingkan dengan beberapa instrumen lainnya, karena memang didukung oleh tren suku bunga yang terus turun, di mana kebijakan mayoritas bank sentral global juga lebih ke arah dovish, kemudian inflasi yang terkendali, tentunya pasar obligasi dapat menjadi salah satu tujuan investasi ya untuk kondisi saat ini. Meskipun emas kita lihat harganya memang untuk beberapa hari terakhir cenderung sedikit menurun, namun kalau untuk jangka pendek kita juga masih selektif buy sih kalau untuk emas. Baik, jika dibandingkan November tahun lalu, bagaimana posisi dan juga daya tahan rupiah bulan November ini? Apakah menguat ataukah kalau dibandingkan secara year on year, ini trennya semakin tertekan? Kalau kita bandingkan dengan November 2019 ya, ini memang situasi ekonominya sendiri mungkin sedikit berbeda ya Mbak. Jadi kalau untuk bulan November tahun lalu, mungkin resiko utama yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar itu datang dari tensi perang dagang yang meningkat. Dan kita lihat juga untuk saat itu tingkat suku bunga itu masih tinggi, sehingga ruang penurunan itu masih ada, terutama di sisi Fed Fund saat itu levelnya itu masih ada di kisaran 1,5% sampai 1,75%. Sementara kalau untuk November tahun ini itu lebih ke mendekati nol ya untuk level suku bunga Fed Fund sendiri. Jadi memang situasi ekonomi sedikit berbeda, di mana kalau tahun ini goncangan yang ada di market itu lebih disebabkan karena adanya pandemi. Dari sisi rupiah sendiri mungkin levelnya tahun lalu lebih kuat ya. Jadi kalau November tahun lalu itu menurut catatan saya itu ada di level 14.000-an. Sementara kalau untuk saat ini ada di level 14.200 ya. Jadi kita lihat untuk saat ini dengan katalis dan kondisi ekonomi yang juga berbeda, namun saat ini capital inflow juga banyak masuk ke pasar domestik. Saya rasa ketahanan dari sisi rupiah saat ini sudah cukup baik ya. Jadi selama kuartal keempat ini dapat kembali menyentuh level 14.100 lagi. Ini pencapaian yang cukup harus diapresiasi begitu. Dan juga analisanya bersama kami sore ini di Closing Market.